Belajar dari kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Tahu nggak? Ternyata jalan tol di Indonesia tidak aman. Faktor pertama adalah jalan tol di Indonesia menggunakan jalan beton, yang sebenarnya malah akan jadi berbahaya karena tidak mempunyai daya cengkram antara ban mobil dan permukaan perkerasan jalan. Akibatnya, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan mengerem akan mudah tergelincir dan meluncur jauh sebelum berhenti. Itulah kenapa banyak kita jumpai kasus laka lantas mobil menabrak truk atau mobil lain yang ada di depannya. Faktor kedua, adanya pembatas dinding beton di tengah jalan yang tebal dan kokoh. Niatnya sih buat perlindungan ya, tapi nyatanya malah sering berakibat fatal. Seharusnya, jalan tol yang aman di tengahnya harus berupa rumput dengan lebar minimal 2,5 meter dengan kelandaian 5%. Nah, jadi kalau ada sopir yang mengantuk atau pecah ban, mobil akan berhenti dengan selamat di rumput yang landai. Sekali lagi ingat, jalan tol di Indonesia adalah jalan yang tidak aman, terutama untuk kecepatan tinggi. Jadi tetap berhati-hati ya. Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah yang meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Karena itu beredar spekulasi bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman, seperti video yang beredar luas di TikTok. Nah, di sini Fakta Bang Pin akan membahas video yang menyoal jalan tol tidak aman itu, benarkah begitu, dan akan mengulas tanggapan dari PUPR. Kemudian juga ada analisa ketidakamanan jalan tol karena sisi mistiknya. Nah, bagaimanakah? Kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Viral di media sosial video yang menyebutkan bahwa jalan tol di Indonesia tidak aman. Lewat akun TikTok @anakteknikindo, video itu menjelaskan penyebab jalan tol di Indonesia tidak aman. Belajar dari kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Tahu nggak? Ternyata jalan tol di Indonesia tidak aman, ujar narasi dalam video tersebut. Menurut akun itu ada dua faktor yang menyebabkan jalan tol di Indonesia tidak aman. Pertama, yaitu karena jalan tol di Indonesia menggunakan jalan beton yang disebut tidak mempunyai daya cengkram antara ban mobil dengan permukaan perkerasan jalan. Akibatnya, mobil akan mudah tergelincir dan meluncur jauh sebelum berhenti. Itulah mengapa banyak kita jumpai kasus laka lantas mobil menabrak truk atau mobil lain di depannya, ujar narasi dalam video itu. Faktor kedua disebutkan karena adanya pembatas dinding beton di tengah jalan yang tebal dan kokoh. Seharusnya jalan tol yang aman di tengahnya harus berupa rumput dengan lebar 2,5 meter dengan kelandaian 5%, kata narasi dalam video itu lebih lanjut. Menurut narasi tersebut, jika di tengah jalan tol ada rumput, maka ketika ada supir mengantuk atau pecah ban mobil, maka bisa berhenti dengan selamat di rumput yang landai. Hingga kini, postingan itu telah ditonton sebanyak 18,6 juta kali dan disukai lebih dari 1,9 juta pengguna saat video itu terakhir dilihat. Dan inilah penjelasan dari PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT menyebut pembangunan jalan tol di Indonesia telah memperhatikan resiko kecelakaan di jalan tol, termasuk menghasilkan kelancaran arus mobilitas lalu lintas pada angkutan umum, barang, logistik, maupun pribadi. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR Danang Parikesit juga mengatakan bahwa jalan tol yang beroperasi di Indonesia sudah melalui uji layak fungsi dan layak operasi. Dalam mewujudkan standar pelayanan minimum di jalan tol, setiap jalan tol yang beroperasi juga telah melalui rangkaian terakhir penilaian sebelum dapat dioperasikan, yakni uji layak fungsi dan layak operasi, ujar Danang dalam keterangan resmi yang diterima Kompas Sabtu 6 November kemarin. Danang mengatakan hal itu dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi
teknik persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik. Menurut Danang, salah satu faktor yang menjadi item pengecekan adalah skid resistance, baik perkerasan kaku beton maupun perkerasan fleksibel aspal, dengan mengikuti peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Lebih lanjut, Danang menyampaikan pedal rem pada kendaraan umumnya tidak bisa dihentikan secara mendadak dan langsung berhenti di lajur jalan tol, sehingga menurutnya pengemudi wajib mengetahui aturan mengenai waktu dan jarak tertentu untuk bisa berhenti di lajur tol. Danang mengatakan setiap area jalan tol juga sering diberikan imbauan mengenai jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal itu agar ketika mobil menginjak rem secara mendadak masih terdapat ruang untuk mengurangi kecepatan sampai mobil bisa berhenti dengan aman dan menjaga jarak mobil di belakangnya juga, kata Danang. Adapun terkait pagar beton, ia mengatakan penentuan pagar pembatas beton di sisi jalan telah dibuat dengan mempertimbangkan resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Menurutnya, beberapa jenis pagar pengaman memiliki kriteria defleksi atau lentur yang berbeda dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penempatan concrete barrier atau beton pada umumnya ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya seperti jembatan ataupun untuk median pemisah lajur yang jaraknya berdekatan sehingga dapat memperkecil resiko kendaraan menyeberang ke jalur berlawanan, ujar dia. Selain itu, pagar beton menjaga agar kendaraan terhindar dari fatalitas kecelakaan dan tetap nyaman dalam berkendara. Ia mengingatkan agar saat berkendara di jalan tol agar memperhatikan aturan berkendara yang telah ditentukan. Menurutnya, sesuai peraturan pemerintah RI nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 23 ayat 4, kemudian diperkuat dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kendaraan. Disebutkan bahwa kecepatan di jalan bebas hambatan yakni 60 hingga 100 km per jam sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang. Belajar dari kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan Bibi, tahu nggak? Ternyata jalan tol di Indonesia tidak aman. Faktor pertama adalah jalan tol di Indonesia menggunakan jalan beton, yang sebenarnya malah akan jadi berbahaya karena tidak mempunyai daya cengkram antara ban mobil dan permukaan perkerasan jalan. Akibatnya, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dan mengerem akan mudah tergelincir dan meluncur jauh sebelum berhenti. Itulah kenapa banyak kita jumpai kasus laka lantas mobil menabrak truk atau mobil lain yang ada di depannya. Faktor kedua, adanya pembatas dinding beton di tengah jalan yang tebal dan kokoh. Niatnya sih buat perlindungan ya, tapi nyatanya malah sering berakibat fatal. Seharusnya, jalan tol yang aman di tengahnya harus berupa rumput dengan lebar minimal 2,5 meter dengan kelandaian 5%. Nah, jadi kalau ada sopir yang mengantuk atau pecah ban, mobil akan berhenti dengan selamat di rumput yang landai. Sekali lagi ingat, jalan tol di Indonesia adalah jalan yang tidak aman, terutama untuk kecepatan tinggi. Jadi tetap berhati-hati ya.